Legenda Bujang Katak, sebuah cerita dari Jambi. Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan lebat di Jambi, hiduplah seorang pemuda bernama Bujang Katak. Nama Bujang Katak bukanlah nama yang diberikan orang tuanya, tetapi lebih merupakan julukan yang diberikan oleh penduduk desa karena kebiasaannya yang aneh. Meskipun tubuhnya tampak biasa, wajahnya tampak seperti manusia pada umumnya, tetapi ada sesuatu yang sangat unik tentang dirinya. Ia memiliki kebiasaan yang sangat mirip dengan katak. Setiap kali Bujang Katak pergi ke sungai, ia tidak hanya mencuci wajah atau mandi seperti orang lain, tetapi ia juga suka melompat-lompat layaknya katak. Ia bahkan sering terlihat duduk berjam-jam di pinggir sungai sambil mengamati ikan-ikan yang berenang dengan rasa takjub. Oleh sebab itulah, penduduk desa sering memanggilnya dengan julukan Bujang Katak. Meskipun ia tidak merasa tersinggung dengan julukan tersebut. Namun, meski memiliki kebiasaan yang aneh, Bujang Katak bukanlah orang yang malas atau tidak berguna. Sebaliknya, ia adalah pemuda yang sangat rajin dan baik hati. Setiap hari, ia bekerja keras di ladang, membantu orang tua, dan selalu siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Namun, meskipun sifatnya yang baik, ia selalu merasa kesepian dan kurang dihargai oleh orang lain. Satu-satunya orang yang selalu mendukung Bujang Katak adalah Bonda Siti, ibu angkatnya yang sangat sayang kepadanya. Bonda Siti adalah seorang wanita tua yang bijaksana, yang merawat Bujang Katak sejak ia masih kecil. Ketika ia ditemukan terdampar di pinggir sungai oleh sang ibu angkat, Bonda Siti tahu bahwa meskipun Bujang Katak terlihat aneh, hatinya sangat mulia. Suatu hari, ketika Bujang Katak sedang berjalan di tepi hutan, ia bertemu dengan seorang putri cantik yang sedang berjalan dengan sangat gelisah. Putri tersebut terlihat kebingungan dan ketakutan. Ketika Bujang Katak mendekat, ia bertanya, "Hai, apakah kamu baik-baik saja, Putri? Mengapa wajahmu tampak cemas?" Putri itu menatap Bujang Katak dengan tatapan penuh keheranan. "Aku adalah Putri Maharani dari kerajaan yang jauh. Aku sedang mencari jalan pulang, tetapi aku tersesat di hutan ini," jawab sang putri dengan suara lembut. Bujang Katak yang baik hati segera menawarkan bantuannya. "Aku bisa membantumu, Putri. Ikutlah denganku. Aku tahu jalan yang aman." Putri Maharani awalnya ragu-ragu, tetapi setelah melihat kesungguhan Bujang Katak, ia pun mengikuti. Mereka berdua berjalan bersama, dan Bujang Katak dengan sabar menunjukkan jalan yang menuju desa. Sepanjang perjalanan, mereka saling bercerita. Putri Maharani menceritakan betapa ia merasa terperangkap dalam kehidupannya sebagai putri, di mana semua keputusan dibuat oleh orang lain. "Aku ingin bebas, aku ingin hidup dengan cara yang aku pilih," katanya dengan penuh keluh kesah. Bujang Katak mendengarkan dengan seksama dan memberi nasihat. "Kadang-kadang, kita harus berani menghadapi tantangan dalam hidup untuk mendapatkan kebebasan sejati." Putri Maharani merasa sangat terkesan dengan kebijaksanaan Bujang Katak, meskipun ia merasa ada sesuatu yang aneh dengan pemuda itu. Namun, saat mereka sampai di tepi desa, sang putri berkata, "Terima kasih atas bantuanmu, Bujang Katak. Aku akan segera kembali ke kerajaanku, dan aku ingin berterima kasih padamu." Namun, sebelum sang putri pergi, Bujang Katak meminta satu permintaan kecil. "Putri, jika suatu saat kamu membutuhkan bantuan lagi, aku harap kamu akan mengingatku." Putri Maharani tersenyum dan menjawab, "Tentu, Bujang Katak, aku akan mengingatmu." Mereka pun berpisah, dan Putri Maharani kembali ke kerajaannya, sementara Bujang Katak kembali ke desa. Hari-hari berlalu, dan meskipun Bujang Katak tetap menjalani hidupnya seperti biasa, ia merasa ada perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa kesepian, dan hatinya penuh dengan harapan. Namun, suatu hari, ketika ia sedang bekerja di ladang, tiba-tiba ia mendengar kabar dari desa bahwa Putri Maharani telah jatuh sakit parah dan tak ada seorang pun yang bisa menyembuhkannya. Bujang Katak yang merasa sangat peduli terhadap Putri Maharani segera bergegas menuju kerajaan untuk mencari tahu apa yang bisa ia lakukan. Ia tiba di istana dan menghadap raja. Raja Maharaja menceritakan bahwa penyakit putrinya sangat aneh dan hanya ada satu cara untuk menyembuhkannya.
yang hanya bisa ditemukan di puncak gunung tertinggi di negeri mereka. Tanpa ragu, Bujang Katak menawarkan dirinya untuk mencari air kehidupan itu. Ia tahu bahwa ini adalah ujian besar baginya, tetapi ia tidak gentar. Dengan tekad yang kuat, ia berangkat menuju gunung tertinggi, melintasi hutan belantara, mengarungi sungai, dan mendaki tebing yang curam. Sesampainya di puncak gunung, Bujang Katak menemukan sebuah sumur ajaib yang penuh dengan air berkilauan. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil sedikit air dari sumur itu dan bergegas kembali ke kerajaan. Sesampainya di istana, ia menyerahkan air kehidupan itu kepada raja. Raja Maharaja memberikan air itu kepada Putri Maharani. Dan dalam waktu singkat, Putri Maharani pun sembuh total. Ia sangat terharu dan berterima kasih kepada Bujang Katak. Putri Maharani merasa kagum dan terkesan dengan pengorbanan Bujang Katak. Raja Maharaja yang melihat ketulusan hati Bujang Katak akhirnya mengizinkan Bujang Katak untuk menikahi Putri Maharani. Meskipun Bujang Katak bukanlah seorang pangeran, tetapi hatinya yang mulia dan keberaniannya telah memenangkan hati Putri Maharani dan seluruh kerajaan. Setelah menikah, Bujang Katak dan Putri Maharani hidup bahagia. Ia bukan hanya menjadi pahlawan di hati sang putri, tetapi juga dihormati sebagai seorang yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Kini, Bujang Katak bukanlah lagi pemuda aneh yang dijuluki seperti Katak, tetapi seorang pria yang dihormati sebagai pahlawan sejati. Pesan dari cerita. Cerita Bujang Katak mengajarkan kita bahwa tidak penting bagaimana penampilan luar seorang. Yang terpenting adalah kebaikan hati dan niat baik yang ada di dalam diri kita. Seringkali kebaikan hati dan keberanian kita diuji dalam situasi yang sulit. Namun dengan tekad dan ketulusan, kita bisa mengatasi segala tantangan. Jika kamu menikmati cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, tekan like, dan tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih telah mendengarkan, dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.